Sistem informasi manajemen, kualitas pelayanan KFC terhadap konsumen. Seperti yang telah diketahui, bisnis to customer atau B2C adalah proses penjualan produk dan layanan secara langsung antara bisnis dan konsumen yang merupakan pengguna akhir produk atau layanannya. Sebagian besar perusahaan yang menjual langsung ke konsumen dapat disebut sebagai perusahaan B2C atau retail. Model bisnis B2C konvensional di awal perkembangannya merujuk pada aktivitas jual beli produk dan jasa di pusat perbelanjaan, supermarket, restoran, dan lain sebagainya. Dulu, untuk mendapatkan kebutuhan, seseorang harus datang ke tempat di mana barang atau jasa tersebut dijual. Menurut Investopedia, B2C adalah proses penjualan produk dan jasa secara langsung dari bisnis ke konsumen yang merupakan end user atau pengguna akhir. Adapun menurut Tech Target, B2C adalah model retail di mana produk berpindah langsung dari bisnis ke end user yang membeli produk atau jasa untuk penggunaan pribadi. Jadi, tidak ada perantara antara perusahaan dengan pelanggan. Perusahaan menyalurkan produk atau jasanya langsung kepada pelanggan. B2C sudah berkembang secara lama. Jika kamu membeli pakaian di mall, makanan di restoran, dan membeli sayuran di pasar, hal tersebut dapat dikatakan sebagai B2C. Karakteristik B2C yaitu yang pertama, terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Yang kedua, servis yang diberikan bersifat umum atau generik dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Yang ketiga, servis diberikan berdasarkan permohonan atau on demand. Dan yang keempat, customer melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. Salah satu perusahaan pelaku model bisnis B2C yang masih eksis hingga saat ini yaitu KFC. Perusahaan raksasa makanan cepat saji ini menyediakan berbagai pilihan produk melalui gerai yang tersebar di beberapa tempat. Meskipun dalam perkembangannya, KFC juga mulai mengimplementasikan teknologi digital dalam bisnisnya. Sejarah KFC. KFC atau kependekan dari Kentucky Fried Chicken adalah jaringan restoran cepat saji Amerika yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky, yang berspesialisasi dalam ayam goreng. Ini adalah jaringan restoran terbesar kedua di dunia atau diukur berdasarkan penjualan setelah McDonald's dengan 22.621 lokasi secara global di 150 negara pada Desember 2019. Jaringan restoran ini adalah anak perusahaan dari Yum Brands, sebuah perusahaan restoran yang juga membawai Pizza Hut, Taco Bell, dan Wing Street. KFC didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders, seorang pengusaha yang memulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky, selama depresi berat. Sanders mengidentifikasi potensi konsep waralaba restoran dan waralaba Kentucky Fried Chicken pertama dibuka di Utah pada tahun 1952. KFC mempopulerkan ayam di industri makanan cepat saji, mendiversifikasi pasar dengan menantang dominasi yang mapan dari hamburger. Dengan menyebut dirinya sebagai Kolonel Sanders, Harlan menjadi tokoh terkemuka sejarah budaya Amerika, dan citranya tetap banyak digunakan dalam iklan KFC hingga hari ini. Namun, ekspansi perusahaan yang cepat melebihi Sanders yang sudah tua, dan dia menjualnya kepada sekelompok investor yang dipimpin oleh John Y. Brown Jr. dan Jack C. Macy pada tahun 1964. Pengalaman sukses dan peningkatan pertumbuhan yang berkelanjutan selama lebih dari 30 tahun tidak diragukan lagi telah menjadikan merek KFC sebagai pemimpin pasar restoran cepat saji di negara ini. Ekspansi jaringan restoran terus diupayakan supaya bisa hadir dekat dengan konsumen, baik di kota-kota metropolitan yang syarat persaingan maupun di kota-kota di daerah tingkat 2. Sejak 4 tahun terakhir, perseroan lebih fokus pada pembukaan gerai bertipe freestanding atau gerai yang berada di bangunan yang berdiri sendiri, yang memberikan fleksibilitas yang lebih dalam jam operasi dengan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Sejumlah gerai yang sudah dibuka sebelumnya direnovasi untuk memberikan tampilan yang lebih segar dan modern sesuai dengan objektif perseroan. Pada tahun 2011, perseroan mengoperasikan total 421 gerai yang tersebar di 32 dari 33 provinsi, di lebih dari 95 kota-kota di seluruh Indonesia, dan memperkerjakan sekitar 16.365 karyawan dengan hasil penjualan lebih dari
triliun rupiah. Pada minggu pertama bulan Oktober di tahun ini, untuk pertama kali sejak Perseroan terdaftar sebagai perusahaan publik, obligasi diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 5 tahun dengan bunga obligasi sebesar 9,5% per tahun, yang dibayarkan setiap 3 bulan, yang pada dasarnya akan digunakan untuk membiayai pendirian gerai-gerai baru, renovasi atas gerai-gerai perusahaan yang sudah ada, perluasan gudang-gudang produksi, perseroan yang sudah ada, serta pembangunan gudang-gudang baru. Adapun pelayanan yang diberikan KFC kepada pelanggan cukup beragam, mulai dari produk yang beraneka macam, layanan pesan antar, drive-thru, hingga KFC Cafe. Selain itu, tempat dine-in yang disediakan KFC dibuat senyaman mungkin untuk kenyamanan konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai KFC dinilai cukup baik sehingga konsumen merasa nyaman. Berikut produk-produk yang tersedia di KFC. Kualitas pelayanan KFC. Perseroan selalu memonitor kondisi pasar dan citra merek KFC secara keseluruhan dan mendapatkan respon dari konsumen tentang kualitas produk, layanan, dan fasilitas melalui survei rutin yang disebut dengan Brand Image Tracking Study atau BITS yang dilakukan oleh agensi survei independen. BITS adalah survei untuk mengetahui persepsi konsumen dan citra merek KFC diukur bersama dengan merek utama lainnya dalam industri restoran cepat saji. Hasil dari BITS menunjukkan KFC secara konsisten masih menempati posisi tertinggi paling diingat oleh konsumen. Untuk top of mind awareness pada tahun 2011, Perseroan dengan konsisten memimpin dalam porsi kunjungan terbesar dibandingkan dengan merek restoran cepat saji utama lainnya. Sebagai pelengkap survei ini, untuk tujuan perbandingan dan kalibrasi, 2 jenis survei lainnya dilakukan, CHAMS Management System atau CMS dan CHAMS Excellence Review atau CHER, masing-masing oleh agensi survei independen lain dan Departemen QA. CMS adalah survei untuk menilai langsung kualitas produk, layanan, dan fasilitas yang tersedia di KFC dibandingkan dengan yang diharapkan. Sementara CHER adalah survei untuk mengkalibrasi apa yang telah dilakukan dan dibandingkan dengan prosedur standar, dan mulai tahun 2011 hasil CER dikirimkan secara elektronik kepada pemilik waralaba. Dampak dan kualitas pelayanan KFC di tengah pandemi. Public Relation KFC Indonesia, Ika Diarani, mengungkapkan pandemi COVID-19 sangat berdampak nyata pada KFC. Walau begitu, hingga saat ini perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Di awal PSBB, beberapa store KFC yang berada di dalam mall harus tutup karena mengikuti operasional mall. Maka karyawan yang berada di store tersebut dirumahkan. Sekarang sudah kembali bekerja karena mall sudah dibuka kembali, ujar dia kepada kontan.co.id Kamis pada tanggal 19. Kendati belum merilis laporan keuangan kuartal 3 2020, kinerja emiten ini pun diperkirakan masih belum mampu bangkit. Mengingat berdasarkan kinerja semester 1 2020, pendapatan PAS anjlok 25,4% secara tahunan menjadi 2,51 triliun. Perusahaan pun mencatatkan kerugian periode berjalan sebesar 142,23 miliar dalam 6 bulan pertama 2020. Adapun pendapatan dari restoran Supercenter Jakarta masih menjadi tulang punggung pendapatan PAS. Hal ini tercermin dari pendapatan sebesar 913,69 miliar atau 36,33% dari total omset perseroan sepanjang semester pertama tahun ini berasal dari wilayah Jakarta. Kendati demikian, perusahaan tetap berkomitmen untuk terus menjalankan rencana ekspansi berupa pembukaan outlet di seluruh Indonesia hingga akhir tahun ini. Rencana pembukaan store KFC masih dilanjutkan. 10 store akan dibuka hingga akhir tahun yang tersebar di seluruh Indonesia, kata Ika. FAS juga masih berusaha untuk mencapai target penjualan dengan waktu yang tersisa kurang lebih 1 bulan sebelum tahun ini berakhir. Salah satu cara untuk tetap menjamin pemasukan di tengah pandemi, KFC mulai berganti strategi menjemput bola dengan berjualan di pinggir jalan. Kini KFC banyak membuka gerai di pinggir jalan sejak April 2020. Umumnya, paket makanan yang ditawarkan adalah menu ayam goreng dengan nasi. Selain itu, KFC juga memberikan produk promo yang menarik dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen, memberikan produk yang sesuai standar, melayani konsumen dengan baik, dan tetap melakukan inovasi. Untuk layanan dine-in di KFC tetap memberikan pelayanan yang maksimal dan tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan mengatur jarak posisi duduk antar konsumen agar tetap memberikan kenyamanan bagi konsumen. Selain itu, untuk meningkatkan penjualan perlu dilakukan promosi di berbagai media yang ada, seperti Instagram, website, Twitter, bahkan iklan di televisi. Sekian, terima kasih.